tanya. Poinnya 3. 1, kita akan mempertanyakan, betul? 1, lihat di medsos 630.000 Kemenak sudah mengajukan. 2, Kemenpan meminta aturan. 3, DPR sedih dan katanya tidak layak untuk digaji kecil atau di bawah 6 juta. Betul? Semuanya berjuang ketiga-tiganya. Dan kita hanya menerima ucapan itu yang menggembirakan dan membahagiakan. Hari ini kita titipkan pada ketua OVRO, kita titipkan pada negosiator untuk masuk ke dalam. Apakah mereka mampu untuk menekan pemerintah, legislatif, dan semua yang menyatakan ucapan-ucapan itu? Buktikan ucapan itu. Satu kata, apakah itu ucapan suci atau ucapan kemunafikan yang diucapkan oleh mereka? Setuju? Negosiator, ribuan di belakangmu nanti. Saya membawa ribuan orang. Ketum dari membawa ribuan orang. Kutitipkan suara itu kepadamu. Tegaskan di dalam bahwa suara yang mereka ucapkan bukan kemunafikan, tapi ucapan suci yang keluar dari hatinya untuk membela guru-guru swasta yang ada di Indonesia. Kurang. Terakhir, saya hanya sebentar saja karena banyak. Terakhir, guru, julukan yang melekat dari dulu, digugu dan jika tidak terbukti dengan ucapan yang tadi, julukan guru menjadi 3, digugu, ditiru, dan juga bisa ditipu. Terakhir ya. Oke. Kita ambil alih dulu ya. Kita berikan waktu, kesempatan. Kita menitipkan kepada negosiator ya. Siap. Semoga negosiator kuat dalam pembicaraannya. Argumennya Oke. kuat dan tidak menangis untuk memeras perintah. Siap. Tapi menekan. Ya. Oke. Siap. Ya. Kita ambil alih. 1 menit ya. Ya, 1 menit. Mohon tolong Bapak Ibu sekalian yang masih duduk, kita sama-sama lelah, kita sama-sama capek. Kita hargai kehadiran Bapak Ibu sekalian di Istana Negara atau di gedung DPR RI ini. Dan saya minta hitungan ketiga untuk seluruhnya berdiri. Berdiri semua. Bapak Ibu kalau merasa dirinya sebagai pejuang, angkat bendera, angkat kebanggaan kita semua dari 9 orprov yang ada hari ini. Mohon satukan tekad, satukan niat. Kita akan tentukan nasib kita sebagai guru swasta Indonesia yang akan ditentukan dan akan disampaikan nanti oleh Ketua Pimpinan PGMM Pusat yang terhormat Mas Teddy. Waktu dan tempat disilakan. Satu menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ucapan terima kasih untuk saudara-saudara saya yang hari ini hadir, yang hari ini hatinya terluka, yang hari ini hatinya menjerit karena kebijakan pemerintah. Guru madrasah swasta, guru sekolah swasta selalu dikecualikan dari kebijakan afirmatif pemerintah. Saya sampaikan hari ini kita mewakili guru madrasah dan guru sekolah, terutama mohon maaf karena kami perkumpulan guru madrasah mandiri itu mewakili Kemenak, mungkin nanti dari sekolah silakan. Saya seringkali sampaikan hari ini kita tetap melaksanakan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, betul ya? Kita tetap niat ikhlas karena Allah, betul? Betul. Tapi hati kita hari ini dilukai oleh kebijakan-kebijakan yang selalu mendiskriminasi,
selalu mendikotomi. Saya kemarin ada cerita sahabat saya, Kang. Hari ini betul-betul guru-guru madrasah itu sedang sakit hatinya. Ketika yang lain dapat kebijakan afirmatif, contoh kasus Bapak Ibu kemarin soal BSU, gak ada tuh guru madrasah yang terdata di BSU. Betul. Lalu soal BPJS kesehatan, mereka yang dapat PBI itu guru madrasah juga dikecualikan. Betul. Yang lebih melukai lagi, digitalisasi. Digitalisasi betul? Betul. Yang non formal saja dapat, sementara kita madrasah swasta. Saya tanya Sukabumi, tanya Batang, tanya Sumeneb, tanya Jawa Timur, semua saya tanya ternyata nol besar. Nol. Tidak dianggap manusia kita mah. Tidak dianggap sebagai pejuang pendidikan, seolah mereka tertutup matanya dengan sekolah-sekolah swasta. Hari ini kita sampaikan, jika memang pemerintah gak butuh madrasah swasta, gak butuh sekolah swasta, kita bisa bubarkan itu. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Keberadaan kita jarang dihargai, keberadaan kita jarang dihormati, sehingga kita datang ke sini itu bukan pengen betul ya Bapak Ibu. Saya merasakan betul dari kemarin teman saya dari Sulawesi Barat, dari Jambi, ada Sulawesi. Bentar dulu saya tanya dulu, mana suaranya PGMM? Lanjut. Ya. Kita dibarengi dengan berbagai 8 organisasi profesi yang ini berkumpul untuk menyerahkan suara guru-guru sekolah dan guru-guru madrasah. Sama-sama ternyata saya pikir guru sekolah cukup sejahtera, ternyata nggak jauh beda. Hari ini kita bersama akan sampaikan kepada DPR. Pertama, kita mendesak DPR untuk melakukan fungsi legislasi, merevisi Undang-Undang ASN. Karena apa? Pendidikan diamanahkan di Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab negara. Hari ini kita tuntut negara harus tanggung jawab terhadap pendidikan. Secara konstitusi kita diamanatkan pasal 31. Secara anggaran kita diamanatkan juga pasal 31 ayat 4, di mana mandatory spending anggaran pendidikan 20% APBN itu untuk pendidikan. Hari ini itu tidak ada. Kita menjerit, kita sedih. Kita akan desak, satu, melaksanakan fungsi legislasi, yang kedua fungsi pengawasan, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani bulan Februari 2006, bahwa DPR akan melakukan fungsi pengawasan, mensejahterakan guru swasta. Setuju? Setuju. Kita akan sandarkan pada pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana guru profesional mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup. Kita hari ini dibayar bukan guru yang profesional. Profesional yang paling rendah, profesi yang paling murah itu adalah profesi guru. Kita hanya dibayar 2.750.000. Itu merendahkan semua guru-guru yang ada di Indonesia. Hari ini kita minta kepastian hukum kepada DPR. Apakah kita diberikan skema untuk kesejahteraan yang lebih baik setara P3K, atau sekaligus diberi SK P3K? Itu saja. Siap. Terima kasih buat semua. Tadinya saya pengen dilokalisir. Saya pengen lihat anggota saya PGMM itu yang mana, ternyata di sini berbau semua. Coba ajukan tangan yang PGMM. Mana PGMM? Mana saya pengen dengar yang jauh-jauh ngaku-ngaku PGMM di sini mana? Siap berjuang. Siap kita balik lagi kalau seandainya ini tidak dikabulkan. Siap. Kita ganyang lagi. Oke, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Zen selaku Ketum PGSI. Waktu dan tempat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya guru Indonesia? Mana suaranya guru Indonesia? PGMM mana? PGSI dan seluruh guru Indonesia, acungkan tangan. Terima kasih. Saya Muhammad Zain hari ini mewakili Pembina Persatuan Guru seluruh Indonesia. Saya baru saja negosiasi dengan pimpinan DPR RI yang insya Allah masih dalam komunikasi. Mohon maaf kalau teman-teman sekalian masih semangat dan tetap semangat di sini. Ada dua hal yang menjadi maksud dan tujuan silaturahim akbar guru Indonesia pada siang hari ini. Yang pertama adalah memastikan bahwa guru-guru madrasah swasta, guru-guru sekolah swasta harus mendapatkan afirmasi kebijakan ASN dan P3K. Kita harus memastikan bahwa undang-undang yang ada di negeri ini, undang-undang pendidikan, undang-undang guru dan dosen, harus memastikan bahwa guru-guru Indonesia harus sejahtera. Kita sudah ke DPR RI yang kesekian kalinya, kita sudah ke Menpan, kita sudah ke Kementerian Agama, kita sudah ke Mendikdasmen, kita sudah pernah ke istana. Hari ini kita hadir di DPR RI karena kebetulan hari ini DPR RI sedang melakukan amandemen Undang-Undang Sisdiknas, amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen, di mana di dalam undang-undang amandemen ini harus ada kepastian bab dan pasal yang menjamin kesejahteraan guru-guru Indonesia. Hidup guru swasta Indonesia! Hidup guru swasta Indonesia! Hidup guru swasta Indonesia! Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ingat bahwa yang memberikan kontribusi untuk bangsa ini dalam rangka mencerdaskan anak bangsa bukan hanya guru negeri saja. Justru kehadiran yayasan-yayasan swasta, kehadiran guru-guru madrasah swasta, kehadiran guru-guru sekolah swasta lah yang paling banyak memberikan kontribusi kepada bangsa ini karena mendidik putra-putri kita dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau negara hanya mengurus negeri saja, berarti negara telah membuka kedoliman secara terbuka. Ada 630.000 guru madrasah, ada 456 guru yang belum sertifikasi, belum in-passing, dan mereka adalah guru-guru yang tidak perlu dipertanyakan lagi komitmen keikhlasannya untuk mendidik putra-putri kita. Kalau negara Vietnam, Malaysia, negara-negara Asia Tenggara hari ini sudah membuat peta jalan pendidikan, membuat undang-undang menjamin kesejahteraan guru-guru swasta, guru-guru negaranya, maka Indonesia mestinya revisi undang-undang guru dan dosen, undang-undang Sisdiknas harus menjamin ada pasal di mana standar minimal guru gajinya minimal harus 5-10 juta. Sekali lagi Bapak-bapak Ibu sekalian, kami mengapresiasi, kami mengucapkan terima kasih atas nama Pembina Persatuan Guru seluruh Indonesia dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon bersabar di sini ya, karena perwakilan kami sedang negosiasi. Insya Allah diterima.
dan kami akan memaksa kepada DPR dan pemerintah harus ada pasal yang menjamin kesejahteraan guru-guru Indonesia. Yang kedua, yang terakhir, soal P3K, soal ASN, ini juga akan kita sampaikan kepada pemerintah. Kalau guru-guru honorer yang di sekolah negeri nanti 26 akhir tahun ini akan diangkat menjadi ASN atau P3K, maka guru-guru swasta baik di madrasah maupun swasta juga harus diangkat menjadi P3K dan ASN. Setuju? Setuju? Hidup guru Indonesia! Hidup! Hidup guru Indonesia! Hidup! Hidup guru Indonesia! Hidup! Terima kasih. Jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang sebelum perwakilan kami, sebelum perwakilan kita diterima di DPR RI. Setuju? Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidupku yang penuh tanda tanya. Poinnya 3. 1. Kita akan mempertanyakan, betul? 1. Lihat di medsos. 630.000 Kemenak sudah mengajukan. 2. Kemenpan meminta aturan. 3. DPR sedih dan katanya tidak layak untuk digaji kecil atau di bawah 6 juta. Betul? Semuanya berjuang ketiga-tiganya. Dan kita hanya menerima ucapan itu yang menggembirakan dan membahagiakan. Hari ini kita titipkan pada ketua OVRO, kita titipkan pada negosiator untuk masuk ke dalam. Apakah mereka mampu untuk menekan pemerintah, legislatif, dan semua yang menyatakan ucapan-ucapan itu? Buktikan ucapan itu. Satu kata, apakah itu ucapan suci atau ucapan kemunafikan yang diucapkan oleh mereka? Setuju? Negosiator, ribuan di belakangmu nanti. Saya membawa ribuan orang. Ketum dari membawa ribuan orang. Kutitipkan suara itu kepadamu. Tegaskan di dalam bahwa suara yang mereka ucapkan bukan kemunafikan, tapi ucapan suci yang keluar dari hatinya untuk membela guru-guru swasta yang ada di Indonesia. Kurang. Terakhir, saya hanya sebentar saja karena banyak. Terakhir, guru, julukan yang melekat dari dulu, digugu dan jika tidak terbukti dengan ucapan yang tadi, julukan guru menjadi 3: digugu, ditiru, dan juga bisa ditipu. Terakhir ya. Oke. Kita ambil alih dulu ya. Kita berikan waktu, kesempatan. Kita menitipkan kepada negosiator ya. Siap. Semoga negosiator kuat dalam Siap. pembicaraannya. Argumennya Oke. kuat dan tidak menangis untuk memeras perintah. Siap. Tapi menekan. Ya. Oke. Siap. Ya. Kita ambil alih. 1 menit ya. Ya, 1 menit. Mohon tolong Bapak Ibu sekalian yang masih duduk, kita sama-sama lelah, kita sama-sama capek. Kita hargai kehadiran Bapak Ibu sekalian di Istana Negara atau di gedung DPR RI ini. Dan saya minta hitungan ketiga untuk seluruhnya berdiri. Berdiri semua. Bapak Ibu kalau merasa dirinya sebagai pejuang, angkat bendera, angkat kebanggaan kita semua. Dari 9 orprov yang ada hari ini, mohon satukan tekad, satukan niat. Kita akan tentukan nasib kita sebagai guru swasta Indonesia yang akan ditentukan dan akan disampaikan nanti oleh Ketua Pimpinan PGMM Pusat yang terhormat Mas Teddy. Waktu dan tempat disilakan. Satu menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Cek.
Ucapan terima kasih untuk saudara-saudara saya yang hari ini hadir, yang hari ini hatinya terluka, yang hari ini hatinya menjerit karena kebijakan pemerintah. Guru madrasah swasta, guru sekolah swasta selalu dikecualikan dari kebijakan afirmatif pemerintah. Saya sampaikan hari ini kita mewakili guru madrasah dan guru sekolah, terutama mohon maaf karena kami perkumpulan guru madrasah mandiri itu mewakili Kemenak, mungkin nanti dari sekolah silakan. Saya seringkali sampaikan hari ini kita tetap melaksanakan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, betul ya? Kita tetap niat ikhlas karena Allah, betul? Betul. Tapi hati kita hari ini dilukai oleh kebijakan-kebijakan yang selalu mendiskriminasi, selalu mendikotomi. Saya kemarin ada cerita sahabat saya, Kang. Hari ini betul-betul guru-guru madrasah itu sedang sakit hatinya. Ketika yang lain dapat kebijakan afirmatif, contoh kasus Bapak Ibu kemarin soal BSU, gak ada tuh guru madrasah yang terdata di BSU. Betul. Lalu soal BPJS kesehatan, mereka yang dapat PBI itu guru madrasah juga dikecualikan. Betul. Yang lebih melukai lagi, digitalisasi. Digitalisasi, betul? Betul. Yang non formal saja dapat, sementara kita madrasah swasta, saya tanya Sukabumi, tanya Batang, tanya Sumeneb, tanya Jawa Timur, semua saya tanya ternyata nol besar.